Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk kembali mengawali segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Hari pertama di minggu ini, hari Senin tanggal 9 Oktober 2023. Sebelum kita kembali melanjutkan segala aktivitas kita, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di awal minggu seperti ini, hari Senin biasanya orang banyak kembali melanjutkan segala aktivitas kita yang begitu sangat sibuk. Dan banyak kita yang mungkin menganggap hari Senin adalah hari yang paling berat, hari yang penuh dengan segala beban pekerjaan. Demikian juga anak-anak yang sedang studi, yang sedang kuliah melihat hari Senin sebagai hari pertama dalam satu minggu yang penuh dengan berbagai aktivitas dan kegiatan. Biasanya orang menghadapi hari Senin seperti ini dengan begitu banyak beban, dengan begitu banyak pergumulan, karena apa yang akan dia lakukan pada hari ini akan menjadi dasar bagaimana dia menjalani segala aktivitasnya di dalam satu minggu ini. Berbeda tentu perasaan dari kita ketika sudah ketemu dengan hari Jumat. Biasanya orang lebih fresh, lebih bersuka cita karena besoknya hari Sabtu kita akan liburan atau akan hari di mana kegiatan rutinitas pekerjaan dan studi itu berkurang atau tidak ada. Dan minggunya tentu lebih refresh lagi karena itu saatnya kita waktu bersekutu dengan Tuhan. Jadi beban kehidupan di hari Senin biasanya itu diekspresikan dengan begitu banyak suasana hati yang agak kurang bergembira. Tapi dengan firman Tuhan hari ini kita mau diajak supaya kita menyambut hari ini dan hari-hari sepanjang kehidupan kita itu dengan sukacita. Sebesar dan seberat apapun pergumulan, pekerjaan, atau tanggung jawab yang harus kita kerjakan setiap hari, setiap minggu, harus kita hadapi dengan sukacita. Karena orang yang bersukacitalah, yang mengawali kehidupannya dengan sukacitalah yang akan boleh bersemangat melakukan segala pekerjaannya, boleh menghasilkan pekerjaan dan buah pekerjaan yang lebih baik dibandingkan orang yang mengawalinya dengan
kegelisahan, dengan pergumulan, dan dengan berat hati. Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita saudara-saudari bagaimana kita menghadapi setiap apa yang kita alami, setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, segala sesuatu Tuhan turut campur di dalam apa yang kita alami dan menjadikan segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Karena suka dan duka Dia pakai untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Jadi itu tergantung bagaimana kita menghadapi, baik itu pergumulan, baik itu kesusahan, baik itu bahkan sukacita, kegembiraan, dan lain-lain. Nah, kembali kepada bagaimana kita membawakan diri kita. Apakah kita tetap boleh bersyukur untuk segala peristiwa yang terjadi itu, atau sedikit-sedikit kita bergumul atau bersungut-sungut? Karena ada juga orang yang akhirnya tidak bisa bersyukur untuk berkat yang dia terima, karena dia melihat berkat yang diterima oleh orang lain itu jauh lebih besar daripada yang dia sudah terima. Demikian juga ketika dia memfokuskan dirinya kepada pencapaian-pencapaian orang lain, bukan kepada apa yang dia bisa capai hari lepas hari, minggu lepas minggu. Nah, kita diajak untuk boleh belajar mensyukuri setiap apa yang kita bisa lakukan, apa yang setiap bisa kita dapatkan, kita kerjakan. Baik itu kita baru mencapai pencapaian yang minim atau yang masih kecil atau sedikit. Karena kita harus boleh dipercaya dan dianggap dan dilihat oleh Tuhan untuk mensyukuri setiap apapun yang kita dapatkan. Supaya Tuhan kembali boleh mempercayakan yang lebih besar, kembali boleh memberikan berkat yang lebih banyak kepada kita, karena kita bisa bersyukur untuk segala sesuatu yang kita terima sebagai bagian kita. Kita tidak kehilangan sukacita ketika orang mendapat banyak, kita mendapatkan sedikit. Ketika kita sedang sakit pun, kita tetap bisa bersukacita dan bisa melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk beristirahat atau mensyukuri segala kesehatan dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita selama ini. Di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh pergumulan, di tengah-tengah banyaknya persoalan yang kita hadapi, Tuhan mau supaya kita boleh melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Tuhan juga tidak memberikan kepada kita pergumulan-pergumulan atau pencobaan-pencobaan yang tidak mampu kita tanggung, tidak mampu kita hadapi. Dia tidak akan memberikan lebih dari apa yang mampu kita hadapi, kita tanggung. Karena Tuhan dan pertolongannya juga akan segera turun campur tangan menolong kita ketika kita sudah dilihat oleh Tuhan tidak mampu lagi. Karena Tuhan tidak menginginkan kita jatuh ke dalam segala sesuatu yang tidak bisa kita hadapi. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah mengawali segala aktivitas kita dengan hati yang bersuka cita, hati yang bergembira. Kalau pemazmur mengatakan hati yang gembira adalah obat dari segala penyakit, dari segala sesuatu, maka dari hati yang gembira kita juga akan mendapatkan orang-orang yang penuh dengan kegembiraan, menyambut dan menerima kita di dalam kehidupan mereka. Dengan hati yang sukacita dan hati yang gembira, maka jiwa kita, tubuh kita, dan rohani kita juga akan sehat. Kita akan menerima kekuatan dan semangat dan berkat-berkat baru yang dari Tuhan. Jadi janganlah mengawali hari ini dan hari-hari dalam kehidupan kita itu dengan hati yang bersungut-sungut, hati yang terus seperti terbebani dengan banyak masalah. Mari kita bawakan segala pergumulan, segala permasalahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keringanan kepada kita. Maka Tuhan akan menyenangkan, membuat kita menjadi lega di dalam segala pergumulan kita ini. Nah, mari saudara-saudari, kita hadirkan kegembiraan di dalam hati, hidup, dan orang-orang di sekitar kita, supaya energi yang positif yang kita miliki boleh terpancar dan boleh dirasakan oleh orang lain. Sehingga apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita dengan memberikan kepada kita keselamatan, dengan menebus kita dari dosa, supaya kita tidak lagi menderita dan terbebani dengan segala status kita sebagai hamba dosa dan sebagai orang yang layak dihukum karena segala dosa dan pelanggaran kita. Tapi Tuhan menebus kita, Tuhan membayar kita dengan lunas supaya kita menjadi orang yang merdeka dan dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita menjalani kehidupan ini. Marilah kita jalani hidup kita dengan sukacita,
marilah kita menjalani hidup kita dengan bergembira dan menghadirkan kegembiraan bagi banyak orang. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk mengawali segala hidup dan kehidupan kami sepanjang hari dengan sukacita, dengan kegembiraan, karena itulah yang Tuhan inginkan melalui Yesus Kristus yang mau menebus dan menyelamatkan kami, supaya kami tidak terbeban oleh segala dosa dan pelanggaran kami, tapi kami menjadi orang-orang yang merdeka, yang hidupnya dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita. Horas.